Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada lana as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita coba fokus kepada tema yang sudah disusun oleh pengurus. Malam ini kita akan membicarakan hal-hal apa saja yang membuat puasa kita menjadi sia-sia, tidak ada arti. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, ibadah puasa itu memang banyak keunikannya dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Salah satu diantaranya, ibadah puasa itu termasuk salah satu ibadah yang disebut dengan ibadatus sirriyah. Artinya ibadah yang sangat tersembunyi. Berbeda dengan ibadah lain seperti sholat, itu adalah ibadah jahriyah, ibadah yang kelihatan. Apa bedanya antara ibadah yang kelihatan dengan ibadah yang tidak kelihatan? Ibadah yang kelihatan terlihat fisik ibadah itu. Apakah seorang itu sedang beribadah atau tidak, kita bisa untuk melihatnya. Seorang yang melaksanakan sholat itu terlihat betul dia berdiri, dia ruku dan sujud dan sebagainya. Sedangkan ibadah sirriyah, ibadah tersembunyi, kita tidak bisa untuk menerka apakah seorang itu sedang beribadah atau tidak. Nah, itu makanya termasuk salah satu diantaranya adalah ibadah puasa. Umpamanya sekitar jam 11 siang ada tamu 2 orang ke rumah kita. Satu diantaranya tidak berpuasa dan yang satu lagi berpuasa. Kita tidak bisa menentukan mana yang berpuasa, mana yang tidak. Umpamanya keduanya bertanya, "Ibu, bisa tebak siapa kami yang berpuasa, siapa tidak?" Kita tidak bisa menebak. Sementara ada yang mengatakan, lihat saja mana tenaganya yang lebih lemah, itu yang sedang berpuasa. Banyak orang yang sedang berpuasa justru lebih kuat ketimbang orang yang berpuasa. Ada pula yang mengatakan, lihat saja bibirnya, mana bibirnya yang kering itu adalah yang sedang berpuasa. Nah, kalau untuk bicara masalah bibir kering itu sangat mudah dan gampang. Kasih saja bedak, maka dia akan terlihat kering. Jadi tidak bisa sama sekali menentukannya. Sedangkan ibadah nyata atau ibadah yang kelihatan itu orang yang sedang sholat kelihatan, orang yang sedang naik haji kelihatan, orang yang sedang bersedekah justru kelihatan, karena dia bersedekah memberikan sedekahnya kepada orang lain. Nah, lalu apa karakter ibadah ini? Karakter ibadah ini adalah ibadah yang kelihatan itu sangat gampang ditulari oleh penyakit riya, karena dilihat oleh orang. Jadi tidak pun dia sholat karena Allah, mungkin karena mertua, karena adik, karena kakak, karena atasan, karena orang banyak, ada sesuatu yang diinginkan supaya dipilih oleh orang banyak sehingga dia dapat kursi banyak, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau ibadahnya sirriyah, ibadahnya tersembunyi, itu tidak bisa. Sangat sulit ditulari oleh penyakit riya. Kenapa? Karena kalau orang yang sedang berpuasa, kalaupun ada niat untuk neko-neko, ada niat untuk macam-macam, pintu sangat terbuka lebar untuk itu. Umpamanya jam 11:30, laparnya bukan main, hausnya bukan main, dia naik ke rumah sendirian, tidak ada orang sama sekali. Dia minumlah air, dia makan makanan yang tersisa sahur tadi, tidak ada orang sama sekali. Atau sehabis-habis main, mungkin dia panen kentimun di atas Bukit Tui sendirian, dia makan agak 5 buah kentimun, siapa tahu. Sehingga kalaupun dia neko-neko, maka orang tidak akan pernah tahu. Artinya apa? Kalau dia berpuasa berhasil, maka tingkat keberhasilan puasanya itu betul-betul sampai kepada yang diinginkan.
Malah Bapak Ibu ada yang mengatakan, kalau orang yang sedang berpuasa itu ingin berbuat curang, sehabis main di saat berkumur-kumur mau mengambil wudhu umpamanya, dia berkumur-kumur 5 kali, separuh masuk separuh keluar, tidak ada orang yang tahu. Karena orang berkumur-kumur juga tidak akan pandai amati oleh teman sebelah. Kenapa kamu berkumur-kumur hanya separuh kamu keluarkan? Tidak pernah orang bertanya. Jadi kalaupun ingin berbuat curang, sangat besar peluang untuk itu. Makanya orang yang menunaikan ibadah puasa berhasil, maka tingkat nilainya sangatlah tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalaulah puasa yang kita kerjakan ini tidak berarti apa-apa, kalau dalam falsafah orang kita, minyak habis samba tak lama, sungguh rugi orang itu. Kenapa? Karena ibadah ini lahir batin. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh apa-apa. Justru hasilnya tidak ada. Ini yang mengancam kita di dalam menunaikan ibadah puasa kalau kita tidak hati-hati. Nabi kita menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak memperoleh dari puasanya itu kecuali 2 saja, haus dan lapar. Minyak habis, samba tak lama. Alangkah ruginya orang itu. Berat badannya sudah berkurang, kerjaan-kerjaan yang semestinya selesai tidak terselesaikan, namun hasil puasanya tidak ada. Ini adalah akibat dari sesuatu yang ia kerjakan. Banyakkah orang yang berpuasa seperti ini? Yang jelas ada orang yang berpuasa tapi ia tidak memperoleh apa-apa. Kalau tidak demikian, Nabi tidak akan pernah bilang dengan ancaman, berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali haus dan lapar. Hanya itu saja. Sedangkan pahala, keuntungan akhirat tidak diperoleh sama sekali. Nah, salah satu di antaranya, Bapak dan Ibu sekalian, man lam yada' qaular ruzi wal amalabi fala siyamulah. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan kata sia-sia, perbuatan sia-sia, tidak ada puasa baginya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tema yang tertulis di dalam jadwal yang dibuat oleh pengurus itu. Ia berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, falau siyamulah, tidak ada puasa baginya. Ya, mungkin sekedar tidak makan, tidak minum, tapi hasil puasanya nggak ada. Rugilah kita kalau kita masuk ke dalam kelompok orang yang seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, salah satu di antara yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga yang dimaksud itu adalah rongga leher, kerongkongan. Dia tidak masukkan sesuatu ke dalam kerongkongan. Itu gampang menjaganya. Tidaklah kita mendekat sama makanan, kita tidak makan apa-apa, sehingga tidak ada batal puasa kita itu. Dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dia tidak gila, dia tidak hilang akal, ibu-ibu dia tidak datang haid dan tidak datang bulan, dia tidak menelan sesuatu, ia tidak batal. Tetapi walaupun puasanya tidak batal, namun falau siyamulah, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Kenapa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya? Karena qaular ruzi, karena perkataan sia-sia, wal alabih, dan bekerja sia-sia. Walaupun dia berpuasa, tetap ia lakukan. Puasanya tidak berarti apa-apa. Bapak dan Ibu, sekaitan dengan ini ada 5 perbuatan, ada 5 aktivitas. Jika kita lakukan yang 5 ini, puasa kita tidak ada arti, 0, hasilnya 0. Nabi kita menyebutkan khamsatu asya' tuhbatus shaim. Ada 5 macam yang menggugurkan, menghabiskan pahala puasa. Itu puasa salah, tidak makanlah, tidak minumlah, tapi arti puasa nggak ada. Karena yang 5 macam ini. Nanti setelah saya sampaikan yang 5 ini, kita akan bisa mengukur diri kita masing-masing. Yang pertama, al-kizbu, berdusta. Kita sedang berpuasa, lalu kita berdusta. Pahala puasa kita tidak ada. Hari ini kita sudah masuk hari yang malam yang ke-11. Berarti 10 hari puasa sudah selesai. Adakah kita berdusta dalam 10 hari belakangan ini? Tentu kita yang akan menilai.
Ada satu ancaman dari Nabi, Bapak Ibu, al-kizbu aba'uz zulum. Dusta itu adalah nenek moyangnya kejahatan. Orang kalau sudah terbiasa berdusta, maka berbuat perbuatan jahat yang lain akan gampang saja. Karena menurut sifatnya, satu dusta dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Dusta akan beranak, bahkan dusta akan bercucu berpiut. Artinya apa? Satu dusta akan memunculkan dusta-dusta yang lainnya. Contoh, umpama namanya Ali. Ali, kau sudah sholat? Sudah, padahal belum. Sudah satu dusta. Orang akan tanya lagi, di mana kau sholat? Di Islamic Center. Ada dua. Saya lihat kau tidak ada pada saf pertama, saya belakang. Saya lihat kau tidak punya sandal, saya punya sepatu. Dusta, 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 dusta. Jadi satu dusta akan membuahkan dusta-dusta yang banyak. Akhirnya seonggokan dusta. Orang yang sedang berpuasa kemudian masih berdusta, pahala puasanya tidak ada. Ayo, mari kita nilai diri kita. Itu tidak pandang dulu, Pak, dustanya besar atau dustanya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ghaibah, bergunjing bahasa kitanya. Ghaibah, akar katanya dekat kepada ghaba, ghaib. Artinya apa? Membicarakan seseorang di belakang orang itu. Kita ngomong seseorang, orang itu tidak ada, orang itu gaib. Apa yang kita ngomongkan tentang seseorang itu, dalam kajian ghibah disebutkan akan terkelompok atau terkategori ghibah ucapan kita kalau kita membicarakan seseorang dengan teman kita, apabila pembicaraan kita itu sampai kepada orang yang kita ngomongkan, sedih hatinya, sakit hatinya, itu adalah ghibah. Satu kali Nabi kita sedang duduk, datanglah seorang perempuan daskar, sangat pendek, menanyakan sesuatu. Setelah dia selesai bertanya, perempuan pendek itu pun mohon izin dan pergi. Sekira-kira 10 meter lah dari tempat Nabi, istri Nabi Aisyah bilang, "Ya Rasul, alangkah pendeknya perempuan tadi." Nabi langsung marah dan muka merah padam. "Hai Aisyah, kau telah bergunjing, kau telah menghibah. Segeralah bertobat." Nah, kenapa Nabi mengatakan telah menghibah? Kalau sampailah ke telinga yang pergi tadi, alangkah pendeknya perempuan itu, pasti dia menjawab, "Itu mah kau yang tinggi, dia pendek itu aja." Karena dia pendek, itu bukan keinginannya. Dia tidak pernah buat proposal sama Allah, "Ya Allah, lahirkan aku dalam keadaan pendek." Tidak pernah ada. Jadi membilang orang pendek adalah pendek, menghibahnya. Bapak Ibu, saya yakin semua kita yang hadir pernah mendengar nama seorang Abu Hurairah. Dia banyak sekali menjadi sanad dalam hadis. Apa kata Abu Hurairah? Daripada saya disuruh berghibah 1 kali, biar saya disuruh berzina 100 kali. Coba bayangkan bahaya ghibah. Ada hadis yang panjang lagi, saking panjangnya hadis sehingga saya pun gak hafal. Tapi maksudnya begini, orang yang pernah kita ghibah, itu nanti sampai di akhirat jenazahnya, mayatnya dikumpulkan di hadapan kita. Dan kita yang pernah menghibah mereka-mereka itu diperintah oleh Allah memakan seluruh jenazah itu, seluruh mayat itu. Silakan itu. Kalau kita sedang berpuasa, kita masih bergunjing dan menghibah, maka puasa kita tidak akan ada arti. Bapak dan Ibu, sejak daripada zaman Adam sampai zaman sekarang ini, kalau sudah ngomong, itu tema ngomong yang paling bagus itu adalah tentang seseorang. Ini menunggu waktu buku, kok siap sholat asar, bercita-cita aja kawan. Itu pasti ada tema. Tema yang paling menarik itu tentang seseorang. Li tahu, tuh, si anu lari tinggalnya lakinya, itu sangat nikmatnya itu. Itu menghibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan menghabiskan pahala puasa kita adalah namimah, mengadu domba. Namimah itu akar katanya namayanin, artinya menumbuhkan sesuatu. Apa yang kita tumbuhkan? Menumbuhkan rasa permusuhan sehingga seorang menjadi berkelahi.
diantu-antuan wasawaknya. Kita bilang sama si A beda, warna si B beda, akhirnya dia berkelahi. Dia boleh siapa saja, antara saudara kita, antar tetangga, antar rumah tangga, antar kampung, antar pejabat, antar pemimpin, asalkan jurus kita adalah agar dia menjadi konflik, menjadi berkelahi. Karena ada juga jurus, Pak, itu adalah taktik, strategi. Seketika dia berkelahi, lalu kita datang menawarkan jasa untuk mendamaikan. Padahal perkelahiannya itu kita yang menciptakan. Itu namanya namimah, pembicaraan yang membuat orang jadi bermusuh, pembicaraan yang membuat orang sakit hati sama orang lain, akhirnya dia bermusuhan, akhirnya dia berkelahi. Kita sedang berpuasa, maka puasa kita tidak akan ada pahala, tidak akan ada arti. Oleh karena itu, hati-hati mengomongkan seseorang pada orang lain. Jangan sampai orang itu sakit hati lalu dia menjadi berkelahi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang membuat puasa kita menjadi sia-sia adalah yaminul ghumus, sumpah palsu. Yaminul ghumus, sumpah palsu. Di dalam agama kita bersumpah itu dibolehkan, walaupun kalau dapat tidak usah bersumpah. Jadi kalau dapat jangan sampai bersumpah, Pak. Karena bersumpah itu adalah sebagai suatu upaya untuk memaksa orang percaya sama kita. Jadi orang yang suka bersumpah itu ada indikasi masih lemah iman. Banyak sumpah-sumpah yang kita kenal, ada namanya sumpah pejabat, sumpah jabatan. Saya sudah merasakan sumpah sumpah jabatan. Kapan sumpah itu kita lakukan? Sumpah kita lakukan apabila tidak ada jalan lain. Itu yang pertama syaratnya, tidak ada jalan lain kecuali hanya sumpah. Yang kedua, permasalahannya besar, baru boleh bersumpah. Kalau dapat tidak usah bersumpah, tapi kalau tidak ada jalan lain, permasalahannya berat, boleh bersumpah. Seperti yang tadi saya sebutkan, sumpah jabatan. Kenapa seorang pemimpin, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kenapa harus bersumpah? Karena tidak ada jalan lain. Siapa yang bisa menjamin seorang pemimpin pejabat itu bisa berbuat baik? Ikan bisa diawasi oleh polisi. Berapa orang polisi yang mengawasi? Jangan-jangan kerjasama dengan polisi. Maka yang paling bagus adalah dia dijadikan, dikondisikan, diawasi oleh dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Dia disuruh bersumpah demi Allah. Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas dengan baik dan menurut aturan yang ada. Artinya apa itu? Mulai semenjak dia bersumpah, kalau masuk ke kantor jam 7:30, maka masuk jam 7:30 itu mulai semenjak dia bersumpah, sama wajibnya bagi dirinya dengan sholat. Dia yang menyebutkan. Jadi orang yang bersumpah memaksakan dirinya untuk berbuat baik, itu bagus. Nah, sehingga dalam kajian sumpah, orang yang tidak mau disumpah berarti sebagai pertanda dia masih ingin menyeleweng. Maka silakan bersumpah. Kemudian permasalahannya besar seperti yang saya katakan tadi. Ada namanya sumpah saksi. Kenapa saksi harus bersumpah? Masalahnya besar. Karena itu menyangkut dengan hukuman kepada seseorang yang bisa saja hukuman itu hidup dan mati. Nah, yang menentukannya salah satu diantaranya adalah pengakuan saksi. Pengakuan saksi. Jadi pengakuan saksi bisa membuat seorang hidup atau mati. Maka pengakuan itu harus benar. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar saksi itu berkata benar? Satu-satunya saksi disumpah. Nah, sekarang ada sumpah palsu. Itu hal besar. Dan dalam hal-hal kecil kita bersumpah palsu juga. Umpamanya kita pulang dari masjid, ada teman sandalnya nggak jumpa, lalu kita dituduh, kau yang ngambil sandalku. Demi Allah, aku nggak ngambil kok. Padahal awak namanya menyuruhan. Itu sumpah palsu. Itu si A dengan si B, suami istri berkelahi. Kau yang macam-macam. Kau yang membilang dan menyampaikan kepada istrinya, bilang sama suaminya macam-macam, sehingga dia berkelahi. Demi Allah, aku nggak pernah bilang kok. Padahal benar-benar kita yang mengkondisikan seperti itu. Kita sedang berpuasa, puasa kita tidak akan ada arti. Bapak dan Ibu, kadang kita terjebak kepada suasana yang seperti itu, Bapak dan Ibu, karena kepentingan-kepentingan dan dorongan yang lain. Maaf cakap, umpamanya wak menggalih di pasar.
untuk meyakinkan si konsumen, untuk meyakinkan si pembeli agar membeli barang kita, deh koragonya lah pas kok. Nggak kemungkinan lah mau beluto. Nanti kan mandana. Itu sudah kategori sumpah, Pak. Itu sudah kategori sumpah, Bu. Kadang-kadang malah karena dia peci putih, lah 3 kali mau ke mata kok. Karena bersumpah itu dengan nama Allah, au sifati, atau disandarkan kepada sifatnya. Dan dia akan mencari, itu sifat Allah yang maha melihat. Itu sudah bersumpah. Makanya kalau dapat jangan bersumpah gitu. Kita sedang berpuasa, puasa kita menjadi habis, sia-sia. Yang terakhir, yang kelima, menyebabkan puasa awak tidak ada arti adalah an-nazaru bisyahawah, melihat lawan jenis dengan penuh syahwat. Melihat lawan jenis dengan penuh syahwat. Ini hati-hati, Pak. Kadang kita buat infrastruktur dan sarana prasarana untuk ini. Nabi kita bilang, iyakumul jusul ala turuqat, jauhi olehmu duduk di pinggir jalan. Ada awak bebuekna bangku di mungko rumah di teras ada 2 kursi menghadap ke jalan. Untuk apa itu? Untuk cerita-cerita, ngomong-ngomong sambil menunggu berbuka puasa, lalu menghadap ke jalan. Nabi bilang, iyakumul julus ala turuqat, jauhi olehmu duduk di pinggir jalan. Kita duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena di jalan itu siapa-siapa lewat. Kadang lewat film India disaksikan terus sampai hilang lenyap film India, tiba film Jerman, dilihat sampai habis film Jerman, mencogok film Cina. Kalau melihat lawan jenis dengan penuh syahwat, kita sedang berpuasa. Jangan mimpi siang bolong akan dapat hasil dari puasa kita. Makanya Bapak Ibu, sama dengan mobil atau kendaraan, kita belajar sama mobil dan kendaraan. Kendaraan kalau dia jalan malam, kemudian berselisih jalan, kan lampunya lampu dake. Sebab kalau sama-sama lampu tinggi bisa tabrakan. Jadi kalau ada lawan jenis, ada lawan jalan, kita lampunya lampu tengah. Qul lil mu'min wa qul lil mu'minat yaghuddu min absarihim yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada mukmin laki-laki, mukmin perempuan, hendaklah mereka merendahkan pandangannya. Kau mencari orang batangkai matanya. Bapak dan Ibu, an-nazarah nazratan. Penglihatan itu ada 2. Nazratul ula, penglihatan pertama, laka, itu adalah penglihatan engkau. Wal ukhra lisyayatin. Kalau pencalian yang kedua itulah setan. Pencalian yang kedua kau yang menghabiskan pahala puasa. Cari ada. Ulang balik. Tapi kalau yang pertama itu awak salah cari lewatnya. Indah sekali. Ulang balik ke hilang puasanya. Ada yang bilang sama saya, Ustadz, saya hanya lihat 1 kali Ustadz, cuma agak lama katanya. Nah, kalau melihat 1 kali cuma agak lama, itu artinya penglihatan pertama dengan penglihatan kedua, bahkan penglihatan ketiga dan keempat digabung jadi 1, kan begitu. Agak lama. Hati-hati kita melihat lawan jenis dengan penuh dengan syahwat, itu menghabiskan pahala puasa kita. Jadi dari Padang Panjang ke Kota Panjang, lalu tarik ke Biaro. Mengaji tidak boleh panjang karena besok diulang puluh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.